Halo semuanya, berhubung ini channel baru kami, jadi kita mau minta ke kalian untuk dukung kami dengan cara klik tombol subscribe supaya kita semangat untuk upload video dan nemenin hari-hari kalian yang dipenuhi dengan kebutuhan yang hakiki. Oke, di kesempatan kali ini kita sebagai pembacot akan merekap alur cerita film Thailand yang berjudul Bad Genius dengan berdurasi 2 jam 9 menit. Film ini menceritakan sekelompok siswa yang melakukan kegiatan contek-mencontek dengan cara yang sangat epik. Film ini disutradarai oleh Natawut Phonpria. Yes, kuy. Dan rilis pada tahun 2017. Apakah di antara kalian ada yang hobi mencontek? Berarti kalian wajib nonton film ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke video ini. Cekidot. Cirolu bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang hati takrek pegelajeng. Film ini diawali dengan memperlihatkan siswa yang pindah ke sekolah favorit di kotanya. Kenapa dia pindah? Karena sang ayah mau dia melanjutkan pendidikannya di luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Karena saking banyak prestasi yang diperolehnya, si kepala sekolah pun langsung menawarkan kepada siswa tersebut dan mengatakan, อยากเรียนที่นี่ไหมคะ karena siswa tersebut merasa dirinya tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah, dia pun akhirnya membuat suatu permintaan kepada kepala sekolah agar meringankan biaya administrasi sekolahnya. Tapi alangkah kagetnya kepala sekolah kepala sekolah tersebut malah menjawab, แล้วถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะ Muka aku tak terima, kurang biaya menem kamu. "Loh iya nak pintar, nanti gue." Lalu Shin memperlihatkan di mana siswa kelas 10 sedang melakukan foto untuk apa iki boy, rano nanas sekali lele. Ketika giliran siswa tadi untuk foto, ada seekor siswa perempuan yang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya dengan nama Grace. Dan ternyata siswa tersebut bernama Lin. Disitulah awal mereka berteman. Genderan cok. Scene berpindah pada saat mereka melakukan ujian. Karena pada dasarnya Lin sangat-sangat pintar, ia pun mengerjakan soal ujian dengan mudah. Akan tetapi, berbeda dengan Grace yang goblok. Ketika Lin mengecek soal, dia pun kaget karena soal ujian itu sama persis dengan soal milik Grace pada saat belajar bersamanya tadi. Lalu Lin pun menoleh ke arah Grace, dan dia memberitahu si Grace kalau soalnya sama dengan yang diajar Lin tadi. Tapi dengan polosnya Grace pun menjawab singkat, padat, dan jelas. Karena Lin merasa iba kepada Grace, dia pun memberikan jawaban dengan menulisnya di penghapus lalu melancarkan aksinya yang sangat epik sebagai berikut. Scene berpindah ketika Grace dan Lin merayakan keberhasilan di rumah pacarnya Grace yang bernama Pat. Di sela-sela obrolan mereka, Pat menawarkan Lin bayaran yang besar jika Lin mau memberikan jawaban di setiap mapel ujian selama 1 semester. Dan singkat cerita, Lin setuju dengan penawaran yang ditawarkan oleh Pat. Woi, wayang boy. Shin memperlihatkan ketika Lin sedang memberitahu Pat dan teman-temannya kalau metode yang digunakan Lin dalam memberikan jawaban saat ujian, yaitu seperti melodi lagu dalam bermain piano. Singkat cerita, ketika ujian telah tiba, mereka pun melakukan aksinya dengan mulus no minus. Jelek. Lalu kita diperkenalkan seekor siswa yang bernama Beng yang tak kalah pintarnya dengan Lin. Ketika ada olimpiade, mereka berdua pun ditunjuk untuk mengikuti olimpiade tersebut sebagai wakil dari sekolahnya. Karena pada dasarnya mereka berdua sangat-sangat pintar, sampai-sampai saat Beng menjawab soal dan mereka pun menang dengan sangat mudah. Scene berpindah ketika Beng dihampiri seekor siswa yang bernama Tong. Tapi dengan tololnya, Tong pun langsung nyerocos dan berkata, tapi dengan cueknya, Beng langsung meninggalkan si Tong seolah-olah dia tidak menggubrisnya. Singkat cerita, para siswa melaksanakan ujian. Iya, bono bilang mengini bangke. Ngurusoi wae. Awalnya ujian berjalan lancar sampai ketika Beng menanyakan soal nomor 40. Sontak membuat Lin dan yang lainnya terkejut terheran-heran. Saat Beng akan mengumpulkan lembar jawabannya, dia dengan sengaja menjatuhkan lembar jawabannya di depan Samping
karena si Beng ingin memberitahu Lin kalau Tong menyuntiknya. Tapi karena pada dasarnya Lin dibayar untuk memberikan jawaban kepada Ton dan yang lainnya, Tong, bukan Ton. Lin pun hanya tersenyum kepada Beng. Ketika Lin memberikan jawaban paket 1, semua berjalan dengan lancar. Sampai-sampai saat Lin sampai-sampai membuat pengawas kaget karena siswa yang mendapat paket 1 mengumpulkan jawabannya dengan serentak. Saat Lin selesai memberikan jawaban paket 1, dia pun menoleh ke arah Tong dan menukarkan lembar ujian untuk memberikan jawaban kepada siswa yang mendapat paket 2. Sama seperti paket 1, aksi Lin pun berjalan dengan lancar dengan waktu yang mepet, hingga Lin tidak sempat menukarkan lembar ujiannya kembali dengan Tong. Ketika waktu istirahat, Lin dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saat Lin sudah berada di ruang kepala sekolah, ternyata di sana sudah ada Beng untuk melaporkan perbuatan Tong yang menyuntik Lin saat ujian tadi. Kepala sekolah juga telah melaporkan masalah Lin kepada ayahnya. Akibatnya, Lin pun terlibat percekcokan dengan kepala sekolah tersebut yang cuplikannya sebagai berikut. Karena perbuatan Lin sudah diketahui oleh kepala sekolah, Lin pun gagal mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tibanya di rumah tanpa basa-basi, Lin pun langsung dimarahi oleh ayahnya. Dan dia pun hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Lalu scene berpindah di mana ketika Lin dan Grace bertemu di sebuah restoran. Awalnya Grace menelpon Lin hanya untuk makan dan ngobrol. Tapi Lin tahu kalau Grace menelponnya bukan hanya sekedar makan dan ngobrol. Tanpa basa-basi, Grace pun mengatakan kepada Lin kalau dia harus mengambil ujian STIT tahun ini. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu ujian STIT ini semacam ujian nasional dan juga salah satu syarat untuk masuk di beberapa universitas ternama di luar negeri. Oke, gue lanjut ya. Grace pun juga mengatakan kepada Lin bahwa Pat akan membayar Lin sebanyak 240 juta, yang artinya Lin pun harus ikut dengan mereka untuk menyukseskan ujian STIT yang diambil Grace dan Pat. Lalu scene memperlihatkan ketika Lin keluar dari lift yang sedang membaca buku bertuliskan Stitch. Ketika dia berada di meja resepsionis, Lin meminta tolong kepada mbak-mbak resepsionis yang ada di situ untuk memberikannya kertas yang akan diselipkannya ke dalam buku. Ternyata kertas itu bermaksud untuk diberikan kepada Pat. Ketika Lin selesai menulis, dia pun memberikan buku yang di dalamnya sudah terselipkan kertas tadi. Tapi mbak-mbak resepsionis kebetulan sedang mengangkat telepon, dan Lin pun harus menunggunya. Ketika Lin menunggu, dia pun tidak sengaja mendengar sosok turis yang sedang melakukan video call, tapi berbeda waktu. Dan sontak membuat Lin menoleh ke arah jam dinding yang di bawahnya terdapat nama-nama negara dan waktu yang berbeda. Seketika Lin pun berhenti di jam dinding yang di bawahnya tertulis Sydney. Dia pun tersenyum dan seolah-olah dia mempunyai ide yang begitu cemerlang. Dan benar saja, dia memiliki suatu ide dan menyetujui ajakan Grace. Lalu scene berpindah ketika Lin memberitahu rencananya kepada Grace dan Pat, yaitu Lin akan mengambil ujian terlebih dahulu ke Australia, yang lebih tepatnya Sydney, karena Sydney dan Thailand memiliki perbedaan waktu sekitar 4 jam. Jika Lin melaksanakan ujian di Sydney, maka Lin akan mempunyai kesempatan mengirimkan jawabannya kepada Grace dan Pat yang berada di Thailand. Gimana, bingung? Oke, gua jelasin bentar. Ujian STIK ini diadakan oleh serentak Sticks. Yes, pokoknya itulah. Ujian STIK ini diadakan serentak di berbagai negara termasuk Thailand dan Sydney. Kalau kalian tanya, lah katanya serentak, gimana cara ngirim jawabannya kalau mereka sama-sama ujian? Nah kan, tadi udah ngomong kalau Sydney dan Thailand itu berbeda waktu 4 jam. Yang artinya, waktu di Sydney 4 jam lebih cepat dari Thailand. Jadi, semisal kalau ujian di Sydney mulai jam 7, maka di Thailand ujiannya akan dimulai jam 11. Gimana? Paham kan? Kalau kalian tanya, lah cara ngirimnya gimana bang? Makanya, ini dengerin, kita lanjut dulu. Sini memperlihatkan Peng yang sedang mengantarkan laundry ke rumah pelanggannya. Tiba-tiba dia dihampiri 2 orang yang naik mobil. Ketika manusia di dalam mobil itu keluar, mereka mengatakan kalau bawaannya Peng menyenggol mobil mereka. Tanpa berbasa-basi lagi, manusia yang tidak dikenal itu pun langsung menghajar si Peng sampai babak belur dan tersyukur.
Yo oke. Kurang tak kecil. Lalu Shin berpindah dan memperlihatkan Beng dengan keadaan yang babak belur. Sampai-sampai dia pun terlihat seperti Kakashi dengan matanya yang hanya melek sebelah. Ketika Beng bangun, dia pun terlihat bingung. Kenapa dia mendapat mata Sharingan, padahal dia kan tidak membunuh klan Uchiha. Kok jadi bahas Naruto sih? Hah? Ketika Beng bangun, dia pun bingung kenapa dia bisa berada di tempat pembuangan. Lalu Shin memperlihatkan Lin, Pat, dan Grace, dan tak lupa juga anak yang berkepala seperti bola begal yaitu si Tong sedang berunding untuk mencari klien yang akan mendaftar di organisasi percontekan mereka. Di sela obrolan mereka, si Tong yang hobinya nyerocos mengatakan bahwa Beng gagal dalam mengikuti ujian beasiswa. Seketika Lin kaget dengan perkataan Tong, dan Lin pun merasa kasihan kepada Beng karena dia pernah gagal dalam mendapatkan beasiswa. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan Lin yang sedang menjelaskan kepada Grace dan Pat bagaimana cara yang akan digunakan untuk mengirim jawaban lalu diberikan kepada klien-klien mereka. Ketika Pat bertanya bagaimana cara klien kita membawa kunci jawaban dengan aman, Lin pun hanya menjawab dengan melempar pensil 2B dan mengatakan barcode. Lalu kita akan diperlihatkan Pat yang sedang melakukan presentasi kepada kliennya, yang isi presentasinya adalah rencana dari Lin. Apakah kalian penasaran? Oke lah, sama saya juga penasaran. Kalau begitu mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara Lin ngasih kunci jawaban ke kliennya, biar gue jelasin deh kalau gitu. Jadi kan tadi Lin ngejawab pertanyaan si Pat cuma dengan ngelempar pensil dan ngomong barcode, ya kan? Nah, di pensil 2B itu kan terdapat barcode. Kalau yang nggak tahu barcode, kalian cek sendirilah di pensil 2B. Terus kalau kalian lihat garis-garis warna putih, nah itu yang namanya barcode. Oke, gue terusin. Kan di dalam barcode garisnya gak semua ketebalannya sama. Ada yang tebal, lumayan tebal, sampai yang tipis. Nah, di dalam barcode itulah Pat akan memberikan jawaban yang dikirimkan Lin sesuai ketebalan garis pada barcode yang sudah dimanipulasi dengan cara menempelkan stiker yang dicetak sesuai jawaban yang dikirimkan Lin. Lah bang, terus gimana cara klien tahu jawaban soalnya? Kalau kalian tanya gitu, oke lah gue jawab. Tadi kan gue udah bilang kalau barcode itu garis ketebalannya nggak semuanya sama. Nah, cara si klien tahu jawabannya adalah dengan cara si klien tahu jawabannya adalah dengan cara melihat ketebalan garis yang ada di dalam barcode pensil mereka. Kalau ketebalannya A, kalau tebal berarti jawabannya A. Kalau lumayan tebal berarti B, sampai yang paling tipis berarti jawabannya E. Ketika Pat telah selesai melakukan presentasi, Oke, biar gue yang lanjutin. Ketika Pat telah selesai melakukan presentasi, kita akan diperlihatkan di mana Shin berpindah ke arah Lin mengunjungi tempat Beng dengan tujuan mengajak Beng untuk mengambil ujian bersamanya. Singkat cerita, Beng pun menuju alamat yang diberikan oleh Lin. Ketika Beng sampai di markas Lin, tanpa banyak cincong, Lin pun langsung menjelaskan rencananya. Ketika Beng sampai di markas Lin, tanpa banyak bacot, Lin langsung menjelaskan rencananya untuk mengambil ujian di Sydney. Ketika Beng menanyakan berapa bagian yang akan diterimanya, Lin pun menjawab, Beng hanya bisa kaget dan dia pun menerima tawaran Lin. Agar rencana berjalan lancar, mereka berdua harus mencoba rencana yang sudah dibuat Lin. Dalam latihan, mereka harus mengerjakan soal lalu menghafal jawaban dengan cara dibagi dua, yang artinya Lin akan menghafal jawaban pertama sampai setengahnya dan Beng akan menghafal sisanya. Dan ketika istirahat, mereka akan pergi ke toilet dan mengirimkan jawaban yang sudah mereka hafal melalui ponsel yang sudah mereka siapkan. singkat cerita, ketika selesai menyiapkan segala sesuatu, Lin mengajak mereka untuk berlatih mempersiapkan jawaban jika kalau mereka semua ketahuan. Ketika Lin bertanya ke Pat, bagaimana kalau Beng ketahuan? Dan ketika Pat diminta untuk jujur, awalnya Beng tidak merasa tersinggung. Tapi ketika Pat mengatakan bahwa Beng pernah dipukuli terus ditinggal di tempat pembuangan, sontak membuat Beng marah dan langsung mengajar si Pat.
karena Beng sudah tahu kalau orang dibalik dia dipukuli dan menggagalkan beasiswanya adalah Pat. Akhirnya, Beng pergi dan membatalkan semua perjanjiannya dengan Pat. Ketika Lin mengejar Beng, dia pun dihampiri Grace. Tapi karena Lin sudah mengetahui semuanya dan merasa muak, dia pun menyuruh Grace mengembalikan semua uang yang telah diterima dari kliennya. Dan Lin pun akan mengundurkan diri. Ketika Lin berjalan menuju rumah, dia pun dikagetkan dengan kedatangan Beng, lalu mengatakan Beng bermaksud ingin menjalankan rencananya kembali bersama Lin. Awalnya Lin menolak, tapi karena Beng menjelaskan panjang kali lebar, Lin pun merasa bertanggung jawab atas semua yang dialami oleh Beng. Dan pada akhirnya Lin pun setuju dan menjalankan rencananya kembali ke Sydney. Singkat cerita, kita akan melihat mereka berdua yang menuju gedung stage dan akan melaksanakan ujiannya. Sampainya di gedung stage, mereka pun diberi arahan dan aturan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat ujian. Yang salah satu aturannya yaitu dilarang membawa ponsel saat melakukan ujian. Setelah selesai diberi pengarahan, Lin dan Beng langsung menuju toilet untuk menyembunyikan ponsel mereka yang akan digunakan untuk mengirim jawaban kepada Grace dan Pat nantinya. Singkat cerita, ujian pun dimulai dan memperlihatkan pengawas ujian yang menerangkan bahwa di dalam lembar soal terdapat 50 soal dan waktunya adalah 45 menit. Ketika para peserta ujian sudah diperbolehkan untuk mengerjakan soal, Lin dan Beng pun langsung mengerjakan soal dengan cepat. Lalu, ketika mereka berdua sudah selesai mengerjakan, mereka pun langsung menghafalnya sesuai dengan rencana awal. Ketika istirahat tiba, Lin dan Beng langsung bergegas menuju toilet untuk mengirimkan jawaban mereka kepada Grace dan Pat yang berada di Thailand. Saat Lin selesai mengirimkan jawabannya, Beng pun sama telah mengirimkan jawabannya. Tapi Beng hanya mengirimkan sebagian jawabannya karena sebagian jawabannya lagi digunakan Beng untuk meminta bayaran yang lebih. Intinya, sebagian jawaban Beng sengaja dikirimkan telat agar Grace dan Pat setuju akan permintaan Beng. Sontak, hal itu membuat Pat kesal. Karena tidak ada pilihan lain, Grace dan Pat langsung mentransfer bayaran yang diminta Beng. Ketika Beng telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pun mengirim sebagian jawabannya lagi kepada Grace dan Pat. Ketika Grace dan Pat sudah menerima jawaban yang lengkap dari Beng, mereka pun langsung mencetaknya di kertas stiker, lalu menempelkan pada pensil yang akan diberikan kepada klien mereka. Dan akhirnya, rencana pada sesi pertama pun berjalan dengan lancar. Woi Su, ayo gentenan, pegeli cangkemku. Oh, malah turu. Oke, balik lagi sama gue. Di sesi yang kedua ini terdapat 44 soal dan waktunya hanya 25 menit. Ketika waktu sesi kedua selesai, para peserta langsung akan mengerjakan soal sesi 3. Di sesi 3 ini terdapat 16 soal dengan waktu 20 menit. Saat Lin dan Beng telah selesai mengerjakan soal sesi 3, mereka pun melakukannya seperti sesi pertama tadi, yaitu dengan menghafalnya, tapi bedanya, kali ini mereka harus menghafalkan soal pada sesi 2 dan 3. Sama halnya seperti sesi pertama, ketika waktu istirahat, Lin dan Beng langsung menuju toilet untuk mengirim jawaban. Tapi naas, rencana mereka kali ini harus gagal karena di toilet perempuan, Lin harus mengantri yang hal itu akan menghambat Lin untuk mengirim jawaban. Ketika Lin baru saja masuk ke dalam toilet dan mengambil ponselnya, ada salah satu pengawas yang mengetuk pintu toiletnya dan memberitahu kalau ujian sesi selanjutnya akan segera dimulai. Alhasil, Lin pun tidak sempat mengenuk untuk mengirimkan jawaban. Ketika Lin keluar dari toilet, pengawas itu langsung mengecek toilet yang dipakai Lin. Tapi karena Lin cerdas, dia pun menyelipkan ponselnya di sepatu dan membawanya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan keadaan Beng. Di toilet laki-laki pun sama, ada seorang pengawas yang mengecek pesertanya. Ketika Beng baru sedikit mengirimkan jawaban, pintu toilet diketuk oleh pengawas dan menyuruhnya keluar. Tapi karena Beng gugup, dia pun tidak sengaja menjatuhkan penutup kloset yang ada di pangkuannya. Sontak hal itu membuat pengawas yang di luar kaget dan mengetuk pintu dengan keras. Beng yang berada di dalam merasa ketakutan dan menjatuhkan ponselnya ke dalam toilet dengan harapan ponsel itu hanyut ke dalam kloset tersebut. Tapi naas, ponsel itu tidak hanyut sesuai harapan. Karena Beng tidak kunjung membuka pintu toilet, akhirnya pengawas yang berada di luar pun mendobrak pintu toilet tersebut. Alhasil membuat pengawas itu pun tahu apa yang sedang dilakukan oleh Beng. Singkat cerita, ketika Lin akan menuju ruangan ujian, dia melihat Beng yang sedang diinterogasi oleh pengawas. Ketika Lin melanjutkan perjalanannya ke ruang PK, Ya Allah. Jelas-jelas
Ketika Lin melanjutkan perjalanannya ke ruang ujian, dia pun bingung karena di depan pintu ada peserta yang sedang digeledah untuk memastikan tidak membawa barang yang dilarang dalam mengikuti ujian. Tapi dengan cepatnya, Lin pun langsung berpura-pura meminum air lalu mengambil ponsel yang disembunyikan di dalam sepatunya untuk dipindahkan dan disembunyikan ke dalam sela dispenser yang ada di situ. Dan Lin pun melewati penggeledahan tersebut dengan aman. Singkat cerita, ketika ujian sesi 4 telah dimulai, tidak seperti biasanya. Kali ini Lin mengerjakan ujian ini dengan penuh kegelisahan karena dia telah mengetahui kalau Beng telah ketahuan dan tidak bisa melanjutkan ujian kembali ke dalam. Dan tidak bisa melanjutkan ujian kembali. Akibatnya, Lin harus menghafal semua jawabannya sendirian. Lin pun kesusahan menghafal jawabannya. Ketika dia mengingat metodenya dulu, yaitu dengan melodi lagu dalam permainan piano, saat itulah Lin dapat menghafal semua jawabannya. Ketika sesi esai telah tiba, Lin pun hanya menghafal soalnya dan tidak menjawabnya. Oke, biar gue yang lanjutin karena si kampret ini keliru aja dalam membaca. Anjing. Lalu Shin berpindah ke Thailand, di mana Grace dan Pat didatangi oleh ayahnya Lin yang menanyakan di mana keberadaan anaknya. Karena ayah Lin curiga sebab Lin meninggalkan surat izin ujian di Sydney. Karena terus didesak dengan pertanyaan ayahnya Lin, sontak membuat Grace mengatakan bahwa Lin sedang berkencan dengan Beng. Shin berpindah lagi ke Lin, di mana dia telah selesai menghafal soal esainya. Karena Lin harus mengirimkan jawabannya di sesi 3 dan 4 sekaligus, dia pun memilih mengakhiri ujian itu sendiri dengan cara sebagai berikut. Ketika Lin telah keluar dari ruang ujian, dia pun langsung mengambil kembali ponselnya yang disembunyikan di sela dispenser. Singkat cerita, ketika Lin telah berhasil keluar dari gedung stage, dia pun harus terlibat kejar-kejaran dengan pengawas ujian. Di sela-sela kejar-kejaran mereka, Lin yang berada di keramaian pun memanfaatkan keadaan untuk mengirimkan jawaban ke Grace dan Pat. Dengan susah payah, Lin pun berhasil mengirimkan semua jawaban kepada Grace dan Pat. Dan mereka pun langsung menyitak jawaban Lin lalu memberikan kepada klien mereka, dan mereka semua pun berangkat dengan tepat waktu. Tanpa mereka sadari, di Sydney Lin pun hampir tertangkap oleh pengawas ujian. Tapi lagi-lagi kita diperlihatkan betapa tingginya IQ Lin yang mengelabui pengawas itu dengan cara sebagai berikut. Lin pun berhasil ditangkap, tapi karena tidak ada bukti kalau Lin berbuat curang, akhirnya dia pun tidak mengalami nasib yang sama seperti Beng. Ya iyalah, kan secara IQ Lin lebih tinggi di atas rata-rata manusia normal. Anjing alien. Shin berpindah ketika Lin telah kembali ke negara asalnya. Saat berada di bandara, Lin sudah ditunggu oleh Grace dan Pat. Lalu Pat mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta keberhasilan. Karena Lin merasa kesal, dia pun menjawab kalau Beng gagal dalam melakukan Karena Lin merasa kesal, dia pun mengatakan kalau Beng gagal dalam ujian stage, dan juga dia sendiri telah didiskualifikasi dari ujian tersebut. Film diakhiri dengan memperlihatkan Lin yang sedang memberikan pengakuan, yang isi pengakuannya adalah perbuatan Lin yang curang ketika mengikuti ujian di stick. Yang isi pengakuannya adalah perbuatan Lin yang curang ketika mengikuti ujian stick di Sydney. Dan film pun tamat. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment tentunya guys. Itu bayo. Matamu cuk. Oke guys, kita selaku presenter dari channel Movie Host mengucapkan thanks for watching dan goodbye. Bye.